Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dari kelas 12 MIA 7. Saya akan mempresentasikan tentang naskah dan peran dalam teater kontemporer. Teknik penyusunan naskah teater kontemporer. Sebuah pementasan yang baik akan mempersiapkan segala sesuatunya sejak awal agar segala konsep yang diinginkan dapat ditampilkan dengan matang. Keterampilan yang mumpuni dari tokoh yang menuliskan juga tentu dipertaruhkan. Naskah yang baik dan menarik tentunya akan membuat orang ingin terlibat di dalamnya. Namun meski melalui proses dramatis, naskah harus memiliki bentuk dasar, yakni harus memiliki tema, plot atau alur, setting, dan tokoh yang membedakan. Naskah teater dengan karya sastra lainnya adalah bahwa naskah visual memiliki struktur khusus yang dipersiapkan untuk pementasan. Kemampuan untuk menulis sebuah naskah drama yang menarik dan tidak semata-mata bergantung pada bakat si penulis, karena kemampuan menulis dapat dipelajari dan dilatih. Berikut merupakan proses yang dilalui ketika seorang penulis naskah akan menyusun karyanya. Pertama, menentukan tema. Kedua, memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan diangkat dalam cerita. Ketiga, membuat sinopsis atau naskah yang telah dibuat. Keempat, menyusun kerangka cerita yang akan ditampilkan dalam naskah. Kelima, menentukan karakter protagonis dalam cerita. Keenam, menentukan penyelesaian permasalahan dengan cara yang dapat mengesankan penonton. Ketujuh, menulis. Proses ini merupakan proses terpenting dalam penyusunan sebuah naskah teater. Bagi banyak orang yang belum terlatih menulis, seolah-olah menjadi aktivitas yang rumit. Bagaimana melalui dan bagaimanapun mengakhirinya. Ditambah lagi, seorang penulis naskah harus memiliki kecakapan untuk mentransformasikan gagasan yang bersifat abstrak. B. Unsur-unsur naskah drama, yaitu naskah drama, pemain, panggung, dan penonton. Di antara keempat unsur tersebut, naskah drama merupakan unsur primer yang tak tergantikan. Tanpa drama, tidak ada pertunjukan drama. Namun tanpa pemain, tanpa panggung, dan tanpa penonton, pertunjukan drama masih tetap dilakukan, yaitu dalam bentuk closed drama. Tema cerita. Ketertarikan sebuah pementasan teater biasanya diawali dari tema yang dipilih, karena tema akan memperkuat publikasi dari sebuah pementasan. Pesan moral. Pesan moral. Dalam sebuah naskah teater biasanya terdapat pesan moral, di mana pesan tersebut menjadi inti utama pementasan atas nilai-nilai khusus yang coba disampaikan oleh pekaryanya. Plot dalam sebuah naskah teater biasanya terkandung peristiwa pembuka, pertengahan, konflik, hingga solusi atau penyelesaian yang berkembang secara bertahap dan teratur. Keempat, karakter. Dalam sebuah naskah teater, karakter yang dimaksud merupakan perwatakan, yakni keseluruhan ciri dari masing-masing tokoh yang menjadi bagian dari pementasan. Setiap karakter yang ingin ditampilkan di dalamnya akan berbeda. Biasanya penokohan dalam teater dibagi menjadi beberapa karakter, di antaranya protagonis, antagonis, deuteragonis, foil, tetragonis, confident, reasonner, unitly. Kelima, dialog. Jalan cerita dan karakter dalam pementasan teater akan diperkuat dengan dialog dan olah tubuh yang dilakukan oleh masing-masing pemain. Keenam, setting atau latar. Setting atau latar merupakan tempat, waktu, dan suasana yang dipilih untuk menampilkan suatu adegan. Setting yang dikerjakan harus bisa menggambarkan situasi saat sebuah adegan dimainkan. Interpretasi. Apa yang dipertontonkan ceritanya harus logis dan harus terasa wajar. Maka dengan kata lain, bahwa karya yang dipentaskan harus diupayakan agar mirip dengan kehidupan nyata. Bagian C. Membuat naskah mandiri.
1. Menentukan tema cerita yang akan dipertontonkan dalam sebuah pementasan teater. Tema merupakan hal pertama yang wajib ditentukan dalam penulisan naskah, baik naskah sastra maupun naskah teater. Tema yang baik adalah tema yang diangkat dari peristiwa aktual, tema yang menyinggung sara, tema yang diangkat dari pesan-pesan yang mendidik masyarakat hingga pikiran mereka terbuka akan sesuatu hal. Penulis dapat menginventarisir peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi inspirasi dalam penulisan naskah. 3. Setelah naskah tersusun, penulis akan membuat sinopsis yang menceritakan ringkasan utama penceritaan naskah. 4. Untuk memulai penulis naskah, pemula dapat berlatih untuk menulis naskah berikutnya. Menulis naskah satu babak yang terdiri dari beberapa adegan. Adegan sesungguhnya merupakan bagian terkecil dari naskah teater yang tersusun dari beberapa dialog. Peran sutradara dalam konten teater kontemporer. Selain naskah, hal penting berikutnya yang dalam pertunjukan drama adalah para pemain peran, yang akrab disebut dengan aktris dan aktor. Naskah yang baik saja tidak akan mampu menyukseskan sebuah pementasan drama tanpa bantuan pemain-pemain yang tepat untuk memerankan setiap adegannya. Untuk menjadi sutradara, minimal seorang telah memiliki pengalaman di bidang seni peran serta memiliki pengalaman dalam mempersiapkan sebuah pementasan. Berikut ini penjelasan singkat dari pernyataan Haryawan tersebut. 1. Penentuan nada dasar merupakan proses yang dilakukan oleh sutradara dalam rangka mencari motif yang dapat mempengaruhi cerita, kemudian memberikan jiwa dalam cerita yang dipentaskan. Kedua, melakukan seleksi pemain. Casting merupakan proses yang dilakukan sutradara untuk memilih pemeran yang tepat berdasarkan hasil telaah yang pada naskah yang akan digunakan oleh dalam pementasan teater. 3. Mengatur tata dan teknik pementasan merupakan proses menata panggung beserta unsur-unsur pendukung lainnya guna menyempurnakan pementasan. Pendukung pementasan tersebut antara lain tata cahaya, tata busana, tata rias, serta tata musik dan suara. 4. Menyusun mise en scene. Yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah segala perubahan yang terjadi saat pementasan dikarenakan pergantian posisi pemain atau kelengkapan panggung yang disebabkan beberapa hal berikut. Ketidaksesuaian sikap pemain pada proses menuju pementasan terkait mood pemain. Kedua, terjadinya pengelompokan pemain. Ketiga, pembagian level pada para pemain di panggung. Keempat, perubahan variasi saat para pemain masuk dan keluar panggung. Kelima, perubahan variasi penetapan kelengkapan panggung. Kelima, memperkuat atau melemahkan adegan merupakan proses yang dilakukan oleh sutradara memberikan penekanan atau melonggarkan tekanan pada beberapa adegan tanpa banyak mengubah naskah. Keenam, menciptakan aspek-aspek dalam pemeranan merupakan proses yang dilakukan oleh sutradara untuk memberikan saran pada para pemain agar mereka dapat secara kreatif memunculkan lelaku simbolik atau melakukan improvisasi agar pemeran tak terlalu terpaku pada naskah. 7. Memengaruhi mental pemain dalam memunculkan kreativitas pemain. Maka sutradara juga mengasah sisi kejiwaan pemain serta memperkuat mentalnya.